Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Kita langsung ujuk-ujuk datang ke RDAY, baru sedekah langsung terkabul. Nggak bisa. Ibu lihat yang tadi barusan keluar tamu saya, itu datang dia di bulan Juni dia datang ke sini, anaknya belum bekerja. Dia maksain sedekah ekstrim. Nginep di sini sedekah ekstrim, maksain ikut malam Jumat. Betul. Salawatan Nabi, maksain hari Jumat api unggun, maksain hari Sabtu naik odong-odong, maksain hari Minggu ijab kabul di kolam renang, maksain dia pulang. Nah kopernya masih ditinggal di bawah tuh, di kamarnya Mbak Siti yang tukang masak di atas kopernya. Alhamdulillah dia tadi terbang langsung, anak saya udah diterima kerja. Betul. Sekarang lagi pendidikan. Alhamdulillah. Dulu kan ijabnya anaknya belum kerja, masih nganggur. Kedua anaknya juga belum punya jodoh. Betul. Sekarang dia ngomong anaknya udah dapat jodoh, besok bulan Juli 2026 mau kawin. Ya betul? Betul. Tanda terima kasihnya dia bawain saya oleh-oleh dari Belitung Timur. Saya pikir dodol. Gue bilang, coba buka apaan, gue tahu. Saya pikir terasi Pak Haji. Dia pikir terasi. Gue bilang, ibu ngapain bawa oleh-oleh, nggak usah. Enggak, buat Pak Haji, kata gitu. Pas dibuka mau tahu Pak, Bu? 100 juta. Kan lumayan bisa besok buat acara anak yatim dari Jumat, Sabtu, Minggu tanpa kita ngerogoh kocek. Tuh 100 juta. Jadi saya tanya, kok ibu nekat sih maksain bawa duit 100 juta naik pesawat. Dari pesawat dia naik Damri. Dari Damri dia ke sini naik angkot. Ibunya bawa duit 100 juta. Saya yakin Pak Haji, kalau dalam saya udah dibalik, BH saya dibalik. Dan alhamdulillah hajat saya udah terkabul semua Pak Haji. Saya mau ucap syukur aja ke RDAY. Emang hajatnya ibu apa? Anak saya dapat kerja plus anak saya dapat jodoh. Nikah besok Juli, padahal anak saya tuh nggak mau suruh kawin. Suruh apa-apa nggak mau. Nggak dulu mah, ntar dulu. Karena baru ditinggal meninggal papahnya. Jadi dia kayak trauma. Saya bilang taklukin Bu pakai ilmu kearifan lokal RDAY. Dapat kerja jadi PNS. Lulus jadi PNS. Lulus. Colek. Dapat jodoh. Dapat teman kantornya. Dapat jodoh. Nikah nanti Juli 2026. Makanya dia bilang Pak Haji nggak boleh nolak. Pokoknya Pak Haji harus terima. Tanda bersyukur saya. Nah mau saya, Bapak dan Ibu udah berkali-kali kemari. Emang gak bosen lihat gue? Gue aja bosen lihat lo. Bosen lo. Gue aja bosen, lo gak bosen apa? Ayo dong terkabul dengan hajat nanti yang kedua apa? Makanya tadi saya bilang, ibu hajatnya yang kedua apa? Enggak, saya mau ziarah besok ke Solo. Saya bilang, ibu nginep gratis. Besok saya siapin kendaraan. Ibu nanti terbang ke Solo, ziarah. Nah Bapak dan Ibu coba lakukan itu. Apa tuh? Yakinnya tingkat tinggi. Yakinnya tingkat dewa. Kenapa sih Pak Haji harus yakinnya tingkat tinggi, yakinnya tingkat dewa? Karena ayatnya, aku tuh Allah di Al-Quran. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Allah juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu,
Aku juga ragu-ragu. Allah, nah Bapak harus yakin. Pasti saya bisa renovasi rumah. Amin, amin, Pasti amin, saya bisa amin. renovasi rumah. Amin. Pasti saya bisa renovasi rumah. Amin. Jadi Bapak harus yakin. Amin. Apapun hajatnya harus yakin. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti lulus. Pasti lulus. Pasti lulus. Pasti lulus. Pasti anak gue dapat jodoh. Pasti anak gue dapat jodoh. Amin. Yo, yang lain ada yang mau nanya lagi? Yang lain? Jadi pertanyaan apa? Biar lunas utangnya, terus apa huniannya? Gampang Bu, kalau utang tuh pasti lunas Bu. Pasti lunas. Orang bunting itu 9 bulan baru lahiran. Kalau baru 3 bulan, ada gak yang lahiran? Gak ada. Sambil nunggu 9 bulan, ibu berbuat aja, berbuat. Kayak sekarang nih. Jam berapa nih sekarang? Jam 9. Saya mau sholat subuh Allahu Akbar. Kira-kira diterima gak sholat subuh kita? Enggak lah, orang subuhnya ntar pagi 4:30, jam 4. Belum waktunya. Maksud gue, kalau belum waktunya nggak bisa dilunasin. Nanti pasti lunas. Jadi lu jangan ada alasan. Abisnya gue dikejar-kejar debt collector. Abis gue jalanin. Syukurin, nikmatin. Jangan bilang, saya pengen utangnya lunas. Pasti lunas. Ngejalanin udah setahun. Mana? Jalanin apa? Jalanin sholat tobat, baca Quran. Nggak fokus lo. Lo jalanin sambil berharap. Gue tanya Mbak Rati. Mbak Rati. Apa yang bikin lo cair 400 miliar? Baca Quran gue nggak 12 juz. Bangun jam 00, kadang gue bangunnya jam 1. Bla 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 bla. Kok bisa cair 400 miliar? Karena gue ngikutin ilmu lo. Apa tuh? Yang terakhir. Sifat bangsat gue ilangin. Nah lu bisa gak ngilangin sifat bangsat tuh yang 18? Pasti. Ya udah itu aja. Lu tuh kadang angot-angotan. Kalau lagi mau, kalau lagi nggak mau, mutung. Nggak boleh. Dirubah dulu muka lo. Bisa dipres ke toko ban. Dibalancing, disporing. Tambah timah. Yo, Bapak ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Abdul Kafi, asal dari Riau. Ya. Sekarang ini saya tinggal di Pondok Pesantren Darul Hikmah, membantu ustadznya. Udah setahun setengah ini, Pak Haji, sayanya ada waktunya sayanya kan punya anak, harus menafkahi anak. Yang namanya di pesantren itu kan memang kalau pas ada lah gitu. Intinya Mas, saya bertanya itu minta satu wejangan atau amalan lah yang bisa cepat saya mendapatkan pekerjaan pertama. Yang kedua itu barangkali berkat doa Pak Haji, kemudian dekat syariat saya mengerjakan ibadah kepada Allah. Saya kepingin mengembangkan ilmu pertanian saya di tanaman cabai. Moga-moga pulang dari sini ada donatur yang siap membiayai saya untuk. Kira-kira kalau Bapak ngomong begitu berharap gak? Berharap, moga-moga saya pulang dari sini ada donatur. Nggak boleh, Bos. Boleh, ya. Orang berharap siap-siap kecewa. Jadi lo berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Bos, tadi yang ngasih gue duit 100 juta nih, Bos. Dia tuh sakit ginjal. Harus dioperasi. Sakit ginjal harus dioperasi. Nih tadi yang ngasih duit gue 100 juta nih. Apa yang dilakukan sama dia? Dia nonton YouTube gua, suruh minum air kelapa hijau yang direbus. Airnya diminum. Dia minum sehari 3 kali. Kebetulan dia punya pohon kelapa hijau. Dia nurunin sehari 3 kali. Selama 14 hari dia minum. Dia datang ke rumah sakit. Kata rumah sakit nggak usah dioperasi. Dia bersyukur. Nah jadi dia nggak berharap. Berbuat. Kalau kita kan berharap, Bos. Moga-moga saya pulang dari sini. Oh nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh. Ganti dong. Pasti gue punya
uang. Tapi lo nggak boleh bersandar sama si bangsat. Siapa tuh si bangsat? Manusia. Kalau Pak Haji ngomongnya kasar bener. Ya karena kita tukang berharap. Berharap nanti ada orang linglung. Lah. Ya, Dirubah. Nggak ada kata-kata itu. ya, siap. Pasti. Pasti. Sama. Nggak ada ya. Kedua. Tamu RDAY tinggalnya di desa Grogolan. Desa Grogolan, Kecamatan Dukun, Muntilan, Jawa Tengah, Magelang, Jawa Tengah. Desa Grogolan, dia petani cabai. Dia tidak pakai pupuk, tapi panennya sudah 12 kali panen masih banyak. Apa yang dilakukan nama petani cabai di Grogolan, Muntilan, Dukun, Muntilan, Magelang, Yogyakarta? Dia berendam. Alat kelaminnya direndam di tong. Air tongnya buat nyiram cabai. Itu semua bakteri, semua penyakit cabai, semuanya pada mati semua. Nah coba lo melakukan itu daripada beli pupuk yang kaya pabrik pupuk. Karena pabrik pupuk nggak endorse gue. Ngapain gue promosiin lo pabrik pupuk? Endorse gue dulu baru gue promosiin. Ya, Nah lo pakai itu bos. Ada lagi orang Lampung nanam singkong. Biasanya panennya cuma 25 ton sampai 30 ton. 20 ton. Dia berendam pakai alat kelaminnya direndam di tong. Berdua sama istrinya. Jadi dia beli tong yang paling gede. Dia berendam bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Karena kejepit. Nah airnya disiramin ke singkongnya bos. Singkongnya panennya sampai 50 ton. Dan per kilonya di atas rata-rata bisa di atas 1.000 atau 2.000 per kilonya, gue nggak hafal. Dan alhamdulillah dia punya duit dan bisa berangkat dan bisa ngasih modal anaknya. Nah lo maksud gue pakai ilmu kearifan lokal aja RDAI apa tuh? Nanem aja. Modal nanti dulu pasti ngikut. Sambil lo meraktekin tadi. Siap. Berendam. Nanti air rendaman lo siramin ke tanaman lo sambil ngomong. Pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk. Tapi titik, nggak boleh koma. Kita kan enggak. Ada komanya. Jangan dong, titik. Pasti hari ini ada uang masuk, pasti hari ini ada uang masuk. Terus. Pasti ini ada uang masuk, hasil hari ini. Terus. Pasti panennya berlimpah, pasti panennya. Nah yang tadinya cabai cuman panennya 5 kali, 7 kali. Nah lo bisa 12 kali, lo bisa 15 kali, lo bisa 20 kali. Tanpa harus nanam dari awal, tinggal metik lagi, berbuah lagi, metik lagi, berbuah lagi, metik lagi gitu. Bisa? Ini berlaku buat semuanya. Ya jangan nanya ulang lagi. Pak Haji, tadi udah ditanya masih bos. Oke? Assalamualaikum Pak Haji. Ini saya ada hajat untuk jual tanah, gimana caranya Pak Haji? Gampang bu, ibu ajak ngomong tanahnya, ambil tanahnya, ibu ajak ngomong, tanah, gue mau jual tanah lo. Kalau ibu makelar, tanah, lo gue mau jual lewat gue ya, harus laku ya. Nanti tanahnya ibu kencingin terus setiap hari, nggak sampai 9 hari tanahnya laku, nggak sampai 9 hari, bisa? Maksudnya pipis di tempat itu? Di tanah itu, ibu ambil dulu tanahnya, segenggam tanah, nanti kencinginnya di rumah. Kalau ibu mau kencing di perapatan lebih cepat laku lagi. Di kamar mandi gitu. Oh iya. Bisa? Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Edi Saputra dari Sumatera Utara. Pak Haji, sebenarnya saya nggak ingin bertanya. Ini testimoni boleh nggak ya? Boleh. Testimoni saya ini awal mulanya saya kenal Pak Haji kan dari YouTube ya. Itu awal mulanya saya nggak percaya. Ini apaan ini ya? Pokoknya awal mulanya semua yang serba negatif pemikiran saya ke Pak Haji gitu. Tapi lama kelamaan saya pikir terus, ini kok ada benarnya kayaknya ini. Coba, kan nggak ada salahnya kita coba gitu Pak. Jadi seperti celana dalam terbalik,
kemudian apa namanya, singlet, kaos baju terbalik itu saya ini kan. Cuman satu yang saya ikuti dari ilmunya Pak Haji, waktu itu ada tentang apa namanya itu, uang yang dicentongin gitu ya. Coba lihat videonya Pak Haji Marco katanya gitu kan. Jadi saya cari ketemu. Lah saya gini, saya kan nggak punya uang. Kemudian saya nggak punya apa namanya centong, nggak punya. Jadi saya punya ambil inisiatif atau saya modifikasi gitu Pak Haji. Oh gimana kalau ATM ya? ATM saya bacain gitu. Saya bacain Bismillahirrahmanirrahim dengan izin dan ridho, dengan izin dan ridhomu ya Allah, dan dan karomanya anak yatim RDAY Kandang pimpinan Bapak Haji Dwisanto bin Suwondo, pasti Allah memberi saya uang waktu itu 10 juta rupiah kan gitu, masuk ke rekening saya BRI, saya sebutkan angkanya atas nama Edi Saputra gitu. Itu awal mulanya 1 bulan 2 bulan nggak ada gitu ya, nggak ada. Terus saya simak lagi video Pak Haji, oh ini tadi jangan berharap, jangan protes, tapi prosesnya kan gitu ya. Oh iya, kita nggak boleh berharap, dan jangan ini uangnya dari mana, awal mulanya gitu, nanti masuknya apa mungkin kan gitu. Lama-lama itu saya hilangkan semua itu, saya hilangkan. Saya nggak baca ini Pak Haji yang 18 kata sifat itu nggak saya baca. Kemudian lama-lama itu beneran Pak Haji masuk. Awal masuknya saya kan minta 10 juta, masuk di rekening 24 juta. Pertama masuk itu. Dan saya heran kan, di HP itu kan bunyi ya notifikasinya, klinting masuk. Ini beneran apa ya 24 juta. Tapi anehnya Pak Haji, pengirimnya nggak ada namanya. Cuman tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detiknya ada gitu. Gitu. Jadi saya cek ke ATM, beneran ada uang itu. ATM saya kan kosong, tinggal 887 rupiah. Iya. Saldo sama wajah sama ya? Iya, mungkin iya. Pada waktu itu ya. Itu saya dari ini Pak Haji, saya dari Sumatera. Waktu itu saya di pondok ini ceritanya, ini di pondok pesantren Sultan Agung Wonosobo kan gitu ya. Saya ngamalan di sana kan mujahadah segala macam itu. Ketemu Pak Haji nih, ini coba saya rangkum ilmunya dari RDAY, kita gabungin sama mujahadah yang di pondok kan gitu. Itu ketemunya itu. Jadi kita coba tarik ke ATM, bisa. Uangnya bisa ditarik. Saya cerita sama Bu Nyai, karena kan kalau suami istrinya Kiai namanya Bu Nyai. Bu Nyai begini. Namanya begini. Ning. Bukan. Bu Nyai Siti Mariam, tapi panggilannya Bu Nyai gitu. Suaminya namanya Haji Marco ya? Oh, itu. Sekarang udah di Bogor, di Cemplang. Lagi ngelola kontrakan sama kos-kosan. Dari Pak Haji Marco juga itu apanya kan, yang uang dicentongin. Itu videonya saya baca ulang-ulang terus kan. Itu saya modifikasi rekening itu, saya bacain terus itu. Tapi ada salawat juga di pengajian kita kan, ada salawat dibacain. Alhamdulillah 313 kali sama salawat 1000 kali gitu Pak Haji. Baru ilmu RDAY pemungkasnya gitu Pak Haji. Begitu. Sampai itu kalau dihitung-hitung berapa kali? Udah banyak Pak Haji. Sampai banyak uang masuk sampai 20 juta, 50 juta. Bahkan gini Pak Haji sekarang, kalau tangan kanan saya itu gatal, ini uangmu masuk ini gitu. Iya benar. Jadi itu kan testimoni supaya ini ya, kemudian gini Pak Haji, udah lupa pula apa yang mau dibicarakan. Itu tadi, saya yang lain-lain enggak, cuman fokusnya ke uang. Saya itu uang. Allah itu pasti ngasih saya uang kan gitu. Pasti kan, ilmunya itu pasti. Jadi ketika uang saya udah banyak itu Pak Haji, sampai 70 juta, kadang satu malam itu 100 juta pernah itu Pak Haji. Bahkan saya ngobrol sama temen, ini nanti bakal uang masuk ini gede kayaknya uangnya. Kok tahu kamu? Ini tangan saya gatal kali, mau nampar kamu kali gitu. Rupanya benar Pak Haji, masuk itu di rekening itu. Terus saya berpikir, untuk apa lagi saya privat kan gitu kan. Ini aja bisa. Ilmu itu bisa Pak Haji. Iya betul. Tapi kenapa sekarang nggak dipraktekin lagi? Nanti gini Pak Haji ceritanya. Pada waktu ada uang banyak, itu ada sombongnya Pak Haji. Apa privat itu? Ada sombongnya. Semua tamu RDAY kalau pas ada uang banyak dia sombong. Iya. Semua tamu RDAY. Buat apa dia privat 10 juta? Tapi nanti kalau udah nyungsep, itu sampai baru dia datang. Ini uang sama sekali nggak punya.
Ini saya bawa teman-teman dari sana. Ini karena saya udah pernah ke sini kan gitu kan. Dulu ikut. Bedanya kalau 10 juta kita ngomongnya berdua, santai. Kalau kita yang gratisan begini rame-rame nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau yang 2 juta rombongan, nggak live. Tapi kalau yang gratisan nggak apa-apa, live kan nggak kesorot Bapak dan Ibu, nggak. Iya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Nggak ada, cuma itu aja Pak Haji. Testimoni ya? Testimoni. Oh iya. Jadi Bapak sekarang praktekin. Saya mau sekarang tidak tangannya gatal. Nanti sebelah Bapak udah siap menyambut nih, sebelah kanan nih. Nih. Terima kasih. Mak lampir. Iya. Siap menerkam. Itu testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Risyanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.